Ya, tengkoraknya tuh ini yang hitam itu keren. Oh, ini masih pecah-pecah ini. Iya, Ya. dipecah-pecah. Berapa 50 buah Mas? 52 buah ditemukan. Kalau ini tajuknya bukan asli dari Indonesia. Tajuk ini dari zaman dinasti Qing, yaitu Raja Cina. Bisa dilihat motifnya ini naga. Piringnya juga yang selamat cuman 4 ini Mas. Ya, yang selamat 4, mungkin sebagian ada di kantor. Katanya yang punya channel jangan lupa apa? Subscribe. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Sanga-Sanga, tempat penemuan 3 kendi yang konon katanya itu kendi dinasti Qing. Di dalam kendi itu ada tengkoraknya teman-teman. Bisa Mas Yusri jelaskan bagaimana penemuan kendi itu Mas? Pertamanya gitu. Penemuan kendi itu ditemukan pada tahun 2009 oleh warga biasa yang ingin membuat suatu perumahan dengan keruk tanahnya, dan karena 2009 itu ditemukan, jadi heboh. Di sini ditemukannya tajuk dengan total 52 buah. Tajuk itu apa Mas? Tajuk itu guci, kalau kita namanya guci. Guci. Nah isinya itu ternyata tengkorak juga. Isinya tengkorak. Itu asli tengkorak manusia Mas? Asli tengkorak manusia. Nah ini Mas, kendinya ada di belakang sini, bisa kita lihat. Ada 3. Oh ini teman-teman Ya, kendinya. ini kendinya ada 3. Untuk mohon maaf ini tengkoraknya kok nggak ada Mas? Tengkoraknya belum bisa kita tampilkan karena mengingat sebagian tulang sudah dikubur dan kita masih beradab, jadi kita belum bisa menampilkan. Ada tengkoraknya seperti ini. Ini asli foto dari penemuan pertama ya? Penemuan pertama. Ini dilakukan oleh Balar. Apa itu Tim Mas? Balar tuh tim arkeologi dari Kalimantan Selatan. Wah ini lihat teman-teman yang ini. Ini juga ini pertama asli Iya, pas ini. buka ya Mas ya? Oh gitu. Jadi langsung heboh pada tahun 2009 itu. Jadi rencananya mau dibuat bangunan seperti perumahan. Cuman karena ditemukan ini dihentikanlah proses pengurukan tanah itu. Terus apa tuh tengkoraknya di dalam sini? Iya, tengkoraknya dalam sini. Ya, tengkoraknya perempuan sama anak-anak banyaknya, yang lebih banyak. Oh ini masih sebanyak ini Mas? Iya, sebanyak ini. Ini asli Mas ya? Iya, asli. Nah ini. Bisa dilihat Mas kalau Fajar. foto dari sini banyak yang pecah karena waktu penemuan pertama dia menggunakan eksa. Oh ini jadi kayak satu tumpuk gitu Dia Mas? bersusun. Yang Yang masih utuh ini ya maksudnya? yang masih utuh ini total 52 buah, cuman karena pertama kali ditemukan oleh warga, ada yang ambil dan ada yang pecah memang sudah. Jadi sisa 3 ini yang utuh yang bisa diselamatkan. Sisa-sisa pecahannya masih ada di sana. Ini mungkin udah ratusan tahun Mas mungkin? Iya. Bisa jadi ya ini. Kalau ini tajuknya bukan asli dari Indonesia. Tajuk ini dari zaman dinasti Qing, yaitu Raja Cina. Karena waktu dulu Cina itu kan mempunyai jalur perdagangan di seluruh dunia, dan salah satunya masuk ke sini. Jadi ini salah satu bentuk barter pada saat itu. Oh ini zaman Iya. zaman dinasti nih? Iya, dinasti Qing namanya. Hmm. Bisa dilihat motifnya ini naga. Oh iya. Nah kalau ini betul ini, maksudnya zaman dulu betul. Kalau yang sekarang itu kan banyak bikin-bikinan ya kan. Kalau ini real ini teman-teman. Real zaman dinasti Qing. Dan dia atasnya ini ada yang seperti ini kosong, ada yang dia atasnya piring. Nah, jadi uniknya tuh di bawah, kenapa tajuk ini paling unik, karena dia di penutupnya ini piring. Oh ini piringnya ini. Piringnya di atas ini, dia penutupnya. Oh ini teman-teman piringnya teman-teman. Oh. Jadi piringnya juga yang selamat cuman 4 ini Mas? Ya, yang selamat 4, mungkin sebagian ada di kantor. Ini betul-betul dinasti betul ini ya. Oh jadi atasnya ini piring. piring ini ya, Iya. kurang lebihnya. Nah kalau ini apa ini Mas? Kalau ini namanya lumur. Ini nemu dari situ juga? Lain, kalau ini temunya di daerah Kutai Barat, di pedalaman hutan. Dan ini salah satu tempat penguburan orang Dayak juga. Kalau kita lihat ini panjang sekali, dan corak ini corak naga, kemungkinan
Ini salah satu peti ketua adat yang mempunyai pangkat tinggi. Jadi ini di dalam hutan dia mempunyai tiang ini. Jadi di atas tiang, di atas pohon, seperti di atas pohon. Dia mempunyai tiang dia. Pertama ketemunya itu. Iya. Oh, di dalam hutan. Oh. Dengan seberat ini. Yang ditemukan di tahun 2009. Berarti ini langsung nggak diapa-apakan, langsung di sini dibangunin mas. Jadi masih ada juga ini dalam tengkorak-tengkoraknya mas. Ya, tengkoraknya tuh ini yang hitam itu kresek hitam yang sebagian kami kubur. Tengkorak-tengkorak. Oh jadi nanti ini mau dibangunin, dibagusin lagi mas ya? Dibagusin lagi. Dibuat. Ya kalau misalnya orang datang kok segini aja mas ukurannya, kalau dilihat di foto besar. Ini kita tampilkan kotak seperti ini ya, itulah tuh panjang ke sana kalau kita lihat penemuan awalnya. Cuman karena mau dibuat bangunan ini, jadi di sebagian ini aja dilihat. Betul. Nanti kalau kesini agak besaran Iya, ya? besaran. Oh jadi di sini semua itu masih ada itu mas ya? Banyak banget ini yang selama cuma tiga ya? Dia uniknya tuh banyak tajuknya dan berjejer. Ya. Dan di Indonesia tuh belum ada yang tajuk seperti itu. Betul. Jadi sebetulnya bangunan ini nih pelantara karena ada sebab ini mas ya? Dan kalau untuk orang yang bisa ngelihat itu mengatakan di sana masih ada mas, lebih banyak. Nah itu kita mendengarnya, yang orang-orang yang berkunjung sini yang bisa ngeliat tuh di belakang sana lebih banyak mas dari yang 52 buah. Tapi kan itu cuma pernyataan manusia, belum tentu juga ya kan? Iya. Betul. Tapi bisa dicek gitu kan, dibuktikan. Jadi di Sanga-Sanga ini mempunyai banyak wisata yang belum terangkat oleh media. Karena beberapa hal yang tidak bisa kami sebutkan kenapa tidak bisa terangkat. Kalau untuk masalah goa-goa di Sanga-Sanga ini bisa dibilang itu Isinya tuh guanya katanya apa aja mas? kalau goanya dulu ada tank apa segala, ada rel kereta api, senjata, bahkan mobil-mobil jet zaman Jepang dulu. Sampean tahunya dari mana itu mas? Tahu dari orang tua yang cerita. Oh. Jadi kita yang muda ini kan mengingat tuh apa saja sih yang mereka ceritakan, apa aja yang dulu ada. Betul. Yang sekarang tuh nggak bisa yang dibuktikan tuh omongannya karena beberapa hal yang Menutupi itu. menutupin itu. Bahkan tim BPCB Provinsi Kalimantan Timur melakukan penelusuran di daerah Muara, menemukan salah satu benteng Jepang yang berada di Muara, yaitu posisinya tersebut mengarah ke arah Anggana. Kenapa mengarah ke Anggana? Karena pada zaman itu pesawat sekutu melewati laut, melewati sungai dari Anggana menuju ke Muara. Jadi dibuatlah benteng Jepang di atas sana. Oh, tapi belum banyak yang tahu itu. Belum banyak yang tahu karena masih banyak hal yang Jadi ditutupi iya, tadi ya. ditutupin tadi. Betul. Jadi ditutupi itu Wilayah. maksudnya ada perusahaan yang menutupi itu karena itu masih ada wilayah perusahaan ya. Wilayah. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Betul. Jadi yang kelihatan ya cuman mungkin rumah, terus kuburan pahlawan. Iya. Apalagi mas yang sampean tahu di sini? Nah, situs penjara, Mm-mm. terus ada museum perjuangan ini, kantor pos pertama di Sanga-Sanga, Kalau rumah sakit itu betul zaman dulu itu mas? rumah sakit zaman dulu. Yang di perempatan itu? Iya. Wih bagus sih betul rumah sakit yang tadi. Zaman Belanda itu ada bangsal 1, bangsal 2. Di sini banyak bangsal dulu. Oh. Kenapa di sini banyak bangsal? Dulu kan Belanda masuk ke sini gara-gara minyak yang ada di Sanga-Sanga. Jadi beberapa pekerjanya ditaruh dibikin di bangsal-bangsal di Sanga-Sanga sini. Oh. Itu salah satu bangunan. Betul. Jadi minyak apa itu kilang-kilang itu bekasnya Belanda dulu. Bekas Belanda. Warisan Belanda lah sepertinya. Iya, jadi maksudnya itu cuma direnovasi aja ya mas ya. Direnovasi gitu aja. Masih real itu ya. Masih real. Oh iya. Terima kasih mas ya atas informasinya mas ya. Kemungkinan nanti tahun depan atau 2 tahun lagi bangunan ini bakal dibesarkan dan bakal banyak barang yang berkaitan dengan situs kuburan bakal dikumpulkan di sini. Kalau kita lihat sekarang kan space-nya masih kecil, jadi untuk barang-barang yang baru belum bisa ditampilkan. Iya. Masih banyak pembangunan dan bertahap dilakukan oleh BPCB. Kalau sini memang setiap hari sudah ada penjaganya ya. Ya, di sini
3 orang mas, 3 sip, lagi sore malam. Oke, terima kasih loh Mas ya. Siap. Sama informasinya. Ya, jadi buat teman-teman mungkin kalau mau melihat-lihat di kota Sanga-Sanga di Kalimantan Timur tepatnya, di situ banyak betul sejarah-sejarah perjuangan. Jadi di situ rumah-rumahnya aja masih ada ya Mas ya. Karena beliau juga orang Sanga-Sanga. Rumahnya kuburan pahlawan, terus penjara para pahlawan dulu juga masih ada. Dan pas kita mau pulang sebelum jembatan sebelah kanan, nah ini ada penemuan kendi zaman dinasti Qing yang di dalamnya itu ada tengkorak-tengkorak, dan kayak yang kita lihat tadi piring-piringnya juga masih ada. Jadi yang bisa diselamatkan cuma 3 itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.